Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama kami di SEO Anak Soleh, channel YouTube kami. Insya Allah kita akan belajar bagaimana setting table of content di di artikel WordPress gitu kan. Bisa artikel, bisa page, tapi konsepnya table of content. Nah, sebelum kita masuk ke setting table of content, kami akan tunjukkan ya bagaimana salah satu itu kan aplikasi table of content dan hasilnya di search results gitu. Nah, ini salah satu query Jasa Taman Jogja. Di sini ada web namanya Jogja Desain Interior di atas ini. Nah, di halaman desktop itu kan ada bagian bawahnya itu setelah deskripsi, ada title, deskripsi, terus di bagian bawahnya itu ada semacam kayak link seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat arahnya ke salah satu list yang mereka buat ini. Ini Jasa Taman Jogja 15 daftar pilihan untuk Anda. Ada tukang Taman Jogja, ada maju Taman Jogja, ada bagian list video itu kan. Intinya apa? Google itu kita nggak tahu rumus aslinya. Kadangkala sebuah artikel dengan table of content itu bisa diberikan tambahan ini snippet seperti ini, kadangkala tidak gitu. Cuma polanya yang kami sering jumpai dalam pengolahan website, ketika sebuah artikel itu ada table of contentnya, peluang untuk mendapatkan snippet itu semakin tinggi seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita klik ya misalnya ke Maju Taman Jogja di sini, klik. Nah, kita akan langsung diarahkan ke bagian Maju Taman Jogja di bawah seperti itu. Nah, terus di atas table of content-nya itu seperti ini tampilannya. Nah, ini jadi ada daftar isi, terus kemudian isiannya apa saja masuk di sini seperti itu. Nah, bagaimana cara settingnya? Kita akan tunjukkan kepada sahabat semua cara settingnya. Yang pertama, table of content itu bisa kita buat manual atau dengan plugin. Untuk mudahnya kita pakai plugin saja seperti itu. Biar mudah, kita pakai plugin table of content. Pertama kita klik plugin, add new, kita cari ada banyak plugin table of content itu kan, yang sering kami pakai TOC Plus itu kan, TOC Plus. Nah, teman-teman bisa cari plugin table of content yang lain yang kemudian mudah Anda gunakan. Intinya secara konsep sama, itu digunakan untuk membuat table of content. Hanya soal kebiasaan saja lah, seperti itu. Nah, ini table of content plus ini yang biasa sering kami pakai. Di sini juga ada isi table of content seperti itu, terus kemudian reach table of content seperti itu. Ketik table of content nanti muncul banyak. Nah, kami sering pakai table of content ini. Is table of content plus. Jadi sudah lama nggak diupdate, tapi ya insya Allah masih aman lah untuk dipakai gitu. Nah, sambil menunggu kita klik aktifkan seperti itu. Nah, setelah ditambah pluginnya dan diaktifkan, kita masuk ke halaman setting ya. Halaman setting itu bukan setting ya. Setting ini ada TOC plus. Nah, kita klik dan kemudian muncul. Nah, di sini ada optionnya ya, option mulai dari posisi. Anda bisa tentukan posisi, apakah before first heading atau sebelum heading pertama dalam sebuah artikel, atau after first heading setelah heading pertama, di top bagian atas atau di bottom bagian bawah. Ya monggo nanti sesuai user interface yang Anda susun seperti itu. Itu Anda bisa sesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini juga ada show when itu kapan ini muncul seperti itu. Table of content muncul ketika ada 4 heading. Heading itu H1, H2, H3, H4 seperti itu. Nanti kita bisa setting apa sih yang termasuk seperti itu. Nah, defaultnya WordPress itu title artikel itu H1. Nah, secara SEO akan bagus itu kan. Terus bagian dalam kita bisa setting mulai dari H2, H3 itu kan seperti itu. Nah, kita bisa setting table of content-nya akan muncul ketika ada berapa heading yang muncul gitu. Ada 4, ada 5, ada 6 heading, 10 heading baru muncul, itu bisa kita setting. Nah, biasanya kami pakai ya 3 atau 4 ini standar ya itu. Karena artikel yang diproduksi ada yang pendek, ada yang panjang.
Nah, harapannya minimal ada 4 heading lah yang kemudian bisa muncul table of content. Ini kita pakai 4 saja. Nah, di sini ada keterangan muncul di mana saja, di post atau page. Kita untuk contoh ini kita tampilkan di post saja ya, seperti itu. Terus kemudian show title, ini title-nya dimunculkan atau enggak? Ini bagian sini, title ini, nah ini daftar isi ini title dimunculkan atau enggak? Ini bisa disetting seperti itu. Misalnya kita setting contoh title. Nah, terus kemudian allow user to toggle visibility. Jadi buka tutupnya itu dimunculkan. Kalau di sini contohnya tutup, nanti tutup, buka, nanti dibuka seperti itu dimunculkan. Monggo bisa di setting. Ini kita tag buka, tutup saja. Terus di sini head table content initially seperti itu. Jadi kita pas habis loading seperti itu, ini ditutup atau dibuka seperti itu. Nah, ini semua nggak ada bener salah, terserah Anda mau apa, mau setting seperti apa seperti itu. Ada yang setting lebih suka ditutup biar nggak mengganggu user gitu kan, ada yang setting dibuka biar orang langsung tahu, nanti orang itu bisa langsung klik ke ini, ke apa, ke konten yang diinginkan. Nah, Anda desain sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Kalau kami biasanya dibuka langsung seperti itu. Hierarki itu nanti ada jorok maju, agak maju. Kalau misalnya jadi H1, H2, H2, H3, ini H3-nya agak maju seperti itu. Number list item, jadi ada nomornya. Ya, misalnya ada H2 terus ada sub-subnya, subheading H3, H3-nya. Nah, nanti ada list item, ada nomornya, dimunculkan atau enggak. Kami biasanya enggak munculkan seperti itu. Ini dia juga enggak dimunculkan seperti itu. Terus ini scroll effect, jadi smooth scroll effect. Jadi ketika klik nanti scrollnya itu ini halus, set gitu. Sehingga secara user experience itu orang ini suka, bagus gitu kan. Cuma kelemahannya ya kita harus nambahkan JavaScript tambahan yang itu memperberat WordPress, cuma nggak seberapa lah, kira-kira seperti itu. Ya, kita coba pakai saja, terserah suka-suka kita. Ini ada presentasi template ya, warnanya gray, light blue, white, black gitu kan, transparan atau custom ya, bisa kita custom. Di bagian advance ini kita bisa setting lebih lanjut gitu. Misalnya lowercase, semuanya lowercase, hurufnya kecil seperti itu. Terus kemudian Hibernate itu ada include homepage-nya masuk atau enggak, dikasih table content enggak. Exclude CSS itu kan, itu juga bisa dimasukkan. Terus kemudian ini heading yang dihitung H1, H2, H3 sampai H6 ya, kita cek aja. H5, H6 itu jarang sekali dipakai. H1 juga udah di title. Kalau untuk SEO artikel itu H1, title-nya ada H1, terus di artikel H1 itu nggak bagus ya, duplicate nggak bagus. Makanya biasanya kita pakai H2, H3, H4 saja seperti itu. Nah, ini setting-setting Anchor Graphic langsung kita update gitu. Nah, bagaimana hasilnya seperti itu? Nah, kita coba buat post ya. Itu kita coba membuat post. Hello World ini kita edit. Nah, kita edit. Nah, ini salah satu tulisan di Jasa Taman Jogja ini. Nah, kita coba klik ya, kita coba copy paste saja. Nah, biar nanti cepat seperti itu. Untuk contoh saja. Ini setelah ini dihapus lagi. Nah, sampai sini. Sudah. Nah, kita copy. Nah, kita paste ini kan. Bentar, masih nunggu loading. Terima kasih Gutenberg. Kita langsung edit. Gitu. Nah, kita coba masukkan di Gutenberg terus paste. Nah, ternyata enggak, ini kita harus setting dulu. Nah, contoh. Nah, semuanya masuk paragraf ya. Ini jadikan H1 misalnya, heading, H2 heading, terus kemudian enggak, maaf. Oke, kita setting lagi. Kita hilangkan ini listnya, terus kemudian jadikan unlist ya, jadikan heading saja. H3, terus ini kita unlist saja, jadikan heading saja. Nah, ini untuk contoh ini H3.
Terus tadi kita setting 4 ya. Ini hanya untuk contoh biar teman-teman itu bisa tahu. Oke, ini H3, jadikan H3. Nah, ini sudah cukup, nanti akan tampil. Nah, ini H3. Terus biar kelihatan bedanya, nanti kita pasang paragraf ya di atas ya. Pasang paragraf di atas. Nah, kelihatan bedanya. Nah, oh ini sudah kita update. Terus kita akan lihat bagaimana hasilnya ya table of content yang sudah kita buat. Tuh, set. Nah, ini muncul harusnya. Nah, ini sudah muncul ya. Muncul ini judulnya di sini di atas, terus kemudian daftar rekomendasi ini. Oh, ini belum saya kasih ini. Kasih paragraf di atas. Kasih paragraf biar kelihatan bedanya ya. Oke. Nah, ini kasih paragraf kelihatan bedanya. Nah, blok di atas kasih paragraf. Nanti Anda akan melihat bedanya, ada paragraf, terus kemudian table of content, terus kemudian yang sudah bisa kita klik dan jalan table of contentnya. Ini title, hello world. Nah, ini table of contentnya, contoh title sudah jadi, saya tutup, sudah dibuka. Terus tadi kita setting smooth ya, turunnya pasti akan smooth. Nah, smooth ini. Nah, ini setting table of content ya, semoga bisa bermanfaat buat Anda yang sedang mencari tutorialnya. Terus kemudian ya bisa berdampak pada ini website Anda, dampak positif tentunya. Anda juga bisa mengajarkan kepada yang lain, sangat mudah untuk dipraktekkan seperti itu. Oke, jika ada yang mau ditanyakan bisa diskusi lewat komentar, atau kemudian jika ada manfaat dari channel kami ini boleh like, share atau subscribe channel Saya Anak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.